Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 4, pada video pembelajaran kali ini Bapak akan memberikan tutorial tentang tugas ujian praktek, yaitu membuat slide presentasi PowerPoint tentang membuat rancangan aktivitas pemrograman. Nah, materinya silakan anak-anak lihat pada halaman 92 pada bagian mari mencoba. Nah, dalam tugas ini kita akan membuat rancangan aktivitas pemrograman di bidang olahraga dan juga di bidang seni. Untuk tugas kali ini akan Bapak jadikan sebagai nilai UH karena kita belum melaksanakan UH pada pertemuan sebelumnya, dan juga sebagai nilai praktek ujian akhir semester. Nah, di sini kita akan membuat 2 buah slide tentang rancangan aktivitas pemrograman di bidang olahraga dan di bidang seni. Nah, sekarang kita langsung saja masuk kepada tutorialnya. Silakan anak-anak Bapak ikuti dengan benar supaya nanti tugasnya selesai dengan benar. Untuk anak-anak Bapak yang tidak memiliki laptop atau tidak memiliki komputer, silahkan mengerjakan tugasnya dengan membuat tugasnya di kertas HVS. Nah, buat slide-nya, gambarkan slide-nya di sana lengkap dengan warnanya juga, dan gunakan penggaris apabila ada gambar yang harus digaris. Jadi jangan dibuat asal-asal saja, buat serapi dan sebagus mungkin. Dan juga diwarnai, gunakan pensil warna atau krayon untuk memperindah slide yang dibuat pada kertas HVS tersebut bagi yang tidak memiliki laptop atau komputer. Namun jika ada laptop atau komputernya, lebih baik menggunakan laptop atau komputernya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi atau program PowerPoint. Di sini Bapak menggunakan PowerPoint 2013. Kita klik. Nah, di sini kita pilih blank presentation. Nah, sekarang kita sudah berada pada tampilan awal atau lembar kerja Microsoft Office PowerPoint. Kita akan membuat slide tentang rancangan aktivitas pemrograman. Yang pertama, pada bagian ini, pada bagian slide pertama kita akan membuat judulnya. Judulnya di sini sama seperti yang ada di buku, yaitu membuat rancangan aktivitas pemrograman. Kita klik. Kemudian kita ketikkan di sini. Setelah selesai mengetikkan judulnya, pada bagian klik to add subtitle, kita tambahkan nama. Nah, anak-anak Bapak tambahkan di sini nama dan kelas. Isi dengan nama lengkap dan juga kelasnya kelas berapa. Selanjutnya, kita akan masuk kepada slide kedua. Kita klik pada bagian slide pertama ini. Kemudian kita tekan tombol enter. Nah, sampai muncul satu slide lagi di bawahnya. Pada bagian slide kedua, kita akan isi dengan rancangan aktivitas pemrograman di bidang olahraga. Nah, perhatikan di bukunya, di sana ada beberapa langkahnya. Nah, yang pertama kita buat di sini terlebih dahulu. Kita langsung saja buat di sini bidang olahraga. Selanjutnya pada bagian bawah, pada bagian ini klik to add text. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan apa jenis olahraganya, kemudian apa alat yang ingin kita ciptakan berkaitan dengan jenis olahraga tersebut, kemudian seperti apa alatnya dan apa peranan dari perangkat lunak pada alat tersebut. Nah, yang pertama kita klik di sini. Kemudian di sini kita ketik. Anak-anak Bapak tinggal ikuti saja tutorialnya ini, videonya ini. Nah,
boleh disalin seperti ini, dan boleh juga menentukan sendiri apa jenis bidang olahraganya. Nah, di sini misalnya Bapak akan memilih olahraga renang misalnya. Nah, kemudian yang kedua, nah perintahnya di buku itu gambarlah olahraga favoritmu di kertas tugas. Nah, ini kita tidak membuat gambarnya karena akan cukup sulit untuk membuat gambar olahraga renang ini, kecuali kalau kita bisa mengakses atau mencari gambarnya di internet, tapi tidak perlu atau tidak usah. Kita lanjut kepada langkah yang ketiga. Nah, di sini alat apa yang ingin kamu ciptakan untuk membantu orang yang menyukai olahraga agar dapat lebih menikmati olahraga favorit mereka. Jadi di sini alat apa yang kira-kira bisa kita ciptakan untuk olahraga renang. Nah, di sini kita enter terlebih dahulu. Kita buat di sini alat yang akan diciptakan atau alat yang akan dibuat. Misalnya kita akan membuat alat pengukur jarak tempuh, misalnya pengukur jarak tempuh saat berenang. Nah, di sini kita ketik pengukur jarak tempuh saat berenang. Nah, jika sudah selesai, kita tekan tombol enter. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan menulis atau mengetikkan di sini rancangan alatnya itu seperti apa. Nah, di sini rancangan alatnya boleh berupa misalnya bentuknya seperti apa. Nah, misalnya di sini kita contohkan bentuknya seperti jam tangan misalnya. Berbentuk seperti jam tangan yang bisa digunakan di dalam air misalnya. Nah, selanjutnya kita tekan lagi enter. Nah, yang terakhir ini adalah tulislah peranan perangkat lunak dalam rancanganmu tersebut. Jadi di sini kita akan mengetikkan apa peranan dari perangkat lunak yang ada di alat yang ingin kita rancang atau ingin kita ciptakan tersebut. Nah, di sini kita ketik peranan perangkat lunak. Nah, titik 2. Nah, peranan perangkat lunaknya adalah kalau di sini pada alat yang sudah kita jabarkan di sini, yang sudah kita jelaskan di sini, fungsinya adalah, nah ini dia, pengukur jarak tempuh. Jadi fungsi atau peranan perangkat lunaknya adalah mengukur jarak tempuh saat berenang. Nah, sampai di sini berarti rancangan aktivitas pemrograman di bidang olahraga yang kita rancang ini sudah selesai. Jadi jenis olahraganya adalah renang. Kalau misalnya anak Bapak ingin menggantinya dengan olahraga yang lain, boleh, misalnya sepak bola, badminton, basket, yang lain sebagainya, sepeda, boleh. Kemudian alat yang akan diciptakan. Nah, perkirakan apa sih alat yang bisa diciptakan berkaitan dengan olahraga yang kita pilih tadi. Di sini misalnya Bapak akan menciptakan pengukur jarak tempuh saat berenang. Jadi ketika kita berenang itu nanti kita tahu berapa meter yang sudah kita tempuh. Kemudian rancangan alatnya seperti apa? Misalnya kayak gini, berbentuk seperti jam tangan yang bisa digunakan di dalam air sambil berenang. Nah, kemudian peranan perangkat lunak. Apa sih peranan perangkat lunaknya yang ada di dalam alat tersebut? Misalnya kayak gini, mengukur jarak tempuh saat berenang. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada slide yang ketiga, yaitu di bidang seni. Kita klik lagi di pada slide kedua. Kemudian kita tekan tombol enter. Nah, di sini sama caranya sama seperti yang di slide 2 tadi, hanya saja ini untuk bidang seni. Kita langsung klik di sini dan kita ketik bidang seni.
di sini kita akan pilih seninya apa. Nah, di sini pilihlah satu jenis seni yang kamu suka, misalnya seni pertunjukan, seni musik, seni rupa, atau seni tari. Nah, ini boleh anak-anak Bapak pilih salah satu dari seni yang ada di sini. Misalnya Bapak memilih seni musik misalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita tekan tombol enter. Nah, di sini seni musiknya misalnya alat yang ingin kita ciptakan untuk merubah suara gitar misalnya, ya. Nah, kemudian di sini kita akan ketikkan alat yang akan diciptakan. Nah, di sini alatnya misalnya alat untuk merubah suara atau bunyi gitar misalnya. Nah, sekarang kita enter lagi. Nah, seperti apa rancangan alat yang ingin kita buat ini? Kita ketik lagi di sini. Nah, bentuknya seperti apa? Misalnya bentuknya seperti alat yang bisa dijepitkan pada gitar. Kemudian kita enter lagi. Pada bagian terakhir adalah apa peranan dari perangkat lunak di dalam rancangan alat yang kita buat ini. Nah, peranan perangkat lunaknya adalah apa? Merubah bunyi gitar. Nah, misalnya ketika kita bermain gitar, kita pencet satu tombol, misalnya bunyi gitarnya akan berubah menjadi bunyi yang lebih keras misalnya, atau menjadi bunyi yang lebih tinggi. Nah, kan ada tuh ketika orang main gitar, ada yang dipencet, kemudian bunyi gitarnya berubah, bukan seperti gitar biasa. Nah, itu contohnya. Dan ini bisa nanti anak-anak Bapak pilih jenisnya yang lain, misalnya seni tari atau seni pertunjukan. Nah, itu boleh ya. Kalau membuat yang seperti ini juga boleh. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat slide presentasi tentang rancangan aktivitas pemrograman di bidang olahraga dan juga di bidang seni. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan desain pada slide yang kita buat ini. Kita klik pada menu desain. Nah, di sini anak-anak Bapak tinggal memilih saja dari salah satu desain yang ada di sini. Kita langsung menggunakan yang sudah ada saja. Kita klik pada bagian tanda panah ini. Kemudian kita pilih salah satu. Nah, misalnya ini. Nah, sekarang semuanya sudah, warnanya sudah berubah. Jadi, kalau misalnya anak-anak Bapak tidak punya laptop untuk mengerjakan tugasnya, nah buat di kertas HVS, gambarkan 3 ini. Ini slide yang pertama, buat gambarnya seperti ini, yang ini. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, lengkap dengan warnanya, diwarnai dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Warnanya boleh dipilih sendiri. Nah, ini desainnya juga boleh anak-anak Bapak pilih sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalnya ini, nah boleh juga diganti. Nah, nanti setelah selesai, tugasnya difotokan, kemudian dikirim ke classroom. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 yang harus dipoto slide-nya. Ini foto yang pertama, foto yang kedua, dan foto yang ketiga, supaya semuanya bisa kelihatan. Dan jangan lupa namanya nama lengkap, supaya nanti ketika mengirimkan tugasnya Bapak tahu siapa yang mengerjakan tugasnya.
Dan tugas ini batas waktu mengumpulkannya adalah 1 minggu setelah tugas ini Bapak berikan. Jadi semuanya mengumpulkan tugasnya sebelum batas waktunya. Tidak ada lagi yang tidak mengumpulkan karena tidak ada laptop atau komputer, karena tugasnya sudah bisa diganti dengan membuat gambar slide-nya ini di kertas HVS atau di kertas polos. Nah, dilengkapi dengan warnanya dan juga desainnya. Dan anak-anak Bapak dapat mengerjakan tugas ini didampingi oleh orang tua atau kakak atau yang bisa menemani dalam mengoperasikan komputer atau laptopnya di rumah. Baiklah anak-anak Bapak, itulah tugas praktek kita pada pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan tugasnya dan jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya. Jika tidak bisa dikirim ke Classroom, kirimkan ke WA dan pastikan saat mengirim ke Classroom tugasnya sudah dilampirkan. Jangan sampai nanti ketika mengirimkan tugasnya ternyata isinya kosong. Nah, jadi pastikan dulu. Kalau tidak bisa dikirim ke WA, tidak bisa dikirim ke Classroom, kirim saja ke WA. Jika ada kendala, silakan anak-anak bertanya ke Bapak melalui WA. Selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.